Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, 3, dan 4, pembelajaran 4 dan 5, muatan terpadunya ada PPKN, SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kita akan belajar bersama Kak Nabila di kelas 2 Sofa. Muatan yang pertama ada bahasa Indonesia. Materinya menjelaskan informasi penting dan menceritakan kembali isi teks tentang keragaman benda. Selain menyebutkan kembali isi teks, kamu juga dapat menuliskannya. Bacalah keseluruhan teks dengan saksama lebih dahulu. Catatlah informasi penting pada teks tersebut. Ingat kembali kata-kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Lalu tuliskan informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut. Di sini teks pertama ada teks yang berjudul benda gas. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Benda gas sulit diamati, akan tetapi benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Ada beberapa gas yang berbahaya, misalnya asap knalpot kendaraan. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya, misalnya udara dalam balon. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Nah, dari teks tentang benda gas ini, kita dapat memperoleh berbagai informasi di dalamnya. Yang pertama ada angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Lalu, bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Dan ada juga ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Nah, itu adalah contoh informasi yang bisa kita peroleh dari teks berjudul benda gas. Teks yang kedua berjudul benda dan kegunaannya. Setiap benda memiliki kegunaan, misalnya kegunaan benda yang ada di kamar mandi. Gayung berguna untuk mengambil air di bak, handuk berguna untuk mengeringkan tubuh. Pemilihan bahan pembuatan benda harus tepat, tujuannya agar benda nyaman dipakai. Contohnya, gayung terbuat dari plastik agar kedap air, dan handuk terbuat dari kain agar dapat menyerap air. Nah, kita juga bisa menceritakan kembali teks yang sudah kita baca. Misalnya, teks benda dan kegunaannya ini bercerita tentang kegunaan benda yang ada di kamar mandi, seperti gayung untuk mengambil air di bak dan handuk untuk mengeringkan tubuh. Lalu, materi selanjutnya adalah menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan hasil pengamatan. Setiap hari banyak benda yang kita gunakan. Bentuk dan kegunaannya bermacam-macam. Kamu dapat mengamati untuk mengetahuinya, lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Mari kita amati gambar berikut ini. Benda pada gambar adalah bola sepak. Ciri-ciri bola berbentuk bulat. Kulit bola termasuk benda padat. Udara di dalam bola termasuk benda gas. Permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Kegunaannya untuk bermain sepak bola. Nah, adik-adik, setelah kita mengamati, kita dapat menuliskan ciri-ciri benda yang kita amati, seperti wujud benda, permukaan benda, dan juga kegunaannya. Selanjutnya ada muatan PPKN, materi menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah dan di rumah teman. Jadi ada sikap yang boleh kita lakukan di rumah dan juga di rumah teman. Yang pertama, sikap yang boleh kita lakukan itu adalah berpamitan kepada orang tua sebelum bermain, lalu mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Yang keempat, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kelima, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, ini adalah contoh sikap yang boleh kita lakukan di rumah dan di rumah teman. Selanjutnya ada juga sikap yang tidak boleh kita lakukan di rumah dan di rumah teman. Yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Yang kedua, membantah nasihat orang tua. Yang ketiga, merusak mainan milik teman. Yang keempat, masuk rumah tanpa mengucapkan salam.
Yang kelima, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, jadi diingat ya adik-adik, apa saja sikap yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di rumah dan di rumah teman. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah dan di rumah teman. Sekarang kita akan belajar tentang hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Jadi, di sekolah itu ada hal yang harus dilakukan dan juga ada hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang hal yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kelima, menghormati guru dan menyayangi teman. Lalu selanjutnya, ada hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merusak tanaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, datang terlambat ke sekolah. Yang keempat, mencoret-coret tembok sekolah. Yang kelima, merusak buku perpustakaan. Nah, jadi diingat ya adik-adik, apa saja hal yang harus kita lakukan di sekolah ataupun hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Muatan selanjutnya ada matematika, materi menentukan hasil perkalian menggunakan tabel. Perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian. Tabel perkalian dibuat untuk memudahkan kalian dalam mengingat perkalian. Tabel perkalian juga dapat menunjukkan bahwa sebuah bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, adik-adik, ini adalah contoh tabel perkalian 1-10. Di sini ada perkalian 1, lalu ada perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6, perkalian 7, perkalian 8, perkalian 9, dan perkalian 10. Kalian bisa mempelajari perkalian menggunakan tabel perkalian berikut ini. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah menjelaskan bahwa suatu bilangan bisa jadi merupakan hasil perkalian dari beberapa bilangan. Nah, kira-kira apa ya maksudnya? Coba kita pelajari bersama ya. Kita perhatikan soal berikut ini. Tentukan perkalian dengan hasil 24 berdasarkan tabel perkalian. Nah, adik-adik, cara menjawab soalnya itu caranya dengan mencari di tabel perkalian berikut mana perkalian yang menghasilkan angka 24. Sini kita cari bareng-bareng ya. Mana perkalian yang menghasilkan angka 24? Oh, ini 3 dikali 8 sama dengan 24. Bisa lihat adik-adik, 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu, oh ini ada lagi, 4 dikali 6 sama dengan 24 juga. Lalu, mana ya? Oh, ada nih, 6 dikali 4 sama dengan 24. Sambil catat ya adik-adik. Lalu 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, berarti tadi perkalian yang menghasilkan angka 24 itu ada apa saja adik-adik? Coba disebutkan. Ada 3 dikali 8, kemudian 4 dikali 6, lalu 6 dikali 4, dan 8 dikali 3. Nah, jadi tadi angka yang sudah adik-adik tulis itu ada angka berapa? Coba disebutkan. Cara menjawabnya itu, tadi ada berapa? 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu 4 dikali 6 hasilnya juga 24. Lalu ada juga 6 dikali 4 yang hasilnya adalah 24. Dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, jadi keempat bentuk perkalian ini menghasilkan angka 24. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah dapat dipahami? Nah, adik-adik, supaya kalian lebih paham, coba kita ke soal yang selanjutnya. Tulislah bentuk perkalian dengan hasil berikut. Sama seperti tadi, kalau tadi kita harus mencari berapa perkalian yang menghasilkan angka 24, kalau sekarang kita harus mencari berapa perkalian yang menghasilkan angka 20. Nah, cara menjawabnya pun sama seperti tadi. Kita lihat di tabel perkalian mana bentuk perkalian yang menghasilkan angka 20. Di sini bentuk perkalian yang menghasilkan angka 20 ada ini, 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, sambil dicatat ya adik-adik, 2 dikali 10 sama dengan 20. Lalu, mana lagi ya bentuk perkalian yang menghasilkan angka 20?
Nah ini 4 dikali 5 sama dengan 20. Adik-adik catat ya, 4 dikali 5 sama dengan 20. Adik-adik juga bisa sambil mencari mana bentuk perkalian yang menghasilkan angka 20. Di sini ada 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 20. Lalu, mana lagi ya yang hasilnya 20? Adik-adik sudah nemu belum? Oh ini ternyata 10 dikali 2 itu sama dengan 20. Jadi tadi ada angka berapa aja adik-adik? Ada 2 dikali 10 sama dengan 20. Lalu ada 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya ada 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, setelah kita menemukan bentuk perkalian yang menghasilkan angka 20, maka kita bisa menuliskannya pada bagian berikut ini. Tadi ada angka berapa aja adik-adik? Ada 2 dikali 10, hasilnya 20. Lalu 10 dikali 2, hasilnya sama dengan 20. 4 dikali 5 juga tadi sama dengan 20 ya. Dan juga ada 5 dikali 4 yang hasilnya 20. Nah, jadi untuk perkalian yang menghasilkan angka 20 itu ada 2 dikali 10, kemudian 10 dikali 2, 4 dikali 5, dan 5 dikali 4. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Apakah adik-adik sudah dapat memahaminya? Muatan selanjutnya ada SBDP. Materinya melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk tarian. Lakukan gerakan berikut dengan hitungan atau lagu agar kompak. Nah, di sini ada contoh gerakan yang pertama, mendongak ke atas, kaki jalan di tempat. Lalu ada gerakan menunduk ke bawah, kaki jalan di tempat. Lalu menoleh ke kanan, kaki jalan di tempat. Dan menoleh ke kiri, kaki jalan di tempat. Selanjutnya ada merentangkan tangan ke bawah, kaki jalan di tempat, lalu mengangkat tangan ke atas, kaki jalan di tempat, kemudian mengangkat tangan ke kanan, menoleh ke kanan, kaki jalan di tempat, dan yang terakhir mengangkat tangan ke kiri, menoleh ke kiri, kaki jalan di tempat. Untuk materi ini, adik-adik bisa lihat di buku paket halaman 162. Untuk lebih jelasnya, kakak akan memperlihatkan video bagaimana cara melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki menggunakan lagu pemandangan ciptaan Ate Mahmud yang dinyanyikan oleh Tasya Kamila. Disimak baik-baik ya adik-adik videonya. Nah, adik-adik, bagaimana materi hari ini? Apakah sudah dapat dipahami? Semoga sudah ya. Nah, agar kalian lebih paham materi yang sudah diajarkan tadi, kakak ingin memberikan tugas kepada kalian. Di sini tugasnya ada tentang benda gas, kemudian ada tentang mengamati benda, lalu menuliskan nama, wujud, dan kegunaan benda, lalu ada sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah teman dan di sekolah, dan juga ada matematikanya, menuliskan bentuk perkalian dengan hasil yang ditentukan seperti yang sudah tadi kita lakukan, dan ada SBDP-nya, kalian membuat video mempraktikkan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki menggunakan lagu pemandangan ciptaan Ate Mahmud yang dinyanyikan oleh Tasya Kamila, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Kak Nabila, Kak Salwa, dan Kak Melia. Nanti dikumpulkannya di Google Drive atau melalui WhatsApp ke kakak. Nah, tugas ini juga nanti akan kakak share di WAG. Nah, nanti kalau misalnya adik ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, maka adik-adik boleh meminta bantuan kepada ayah atau bunda untuk WA kakak ya. Nah, adik-adik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga materi hari ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya.
Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke kakak saja. Sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.